Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Isi Tuzun. Lebih tepatnya, mengejar ketertinggalan untuklah episode 116 sampai 117. Sebelum itu ya, review dulu untuk di part sebelumnya guys. Lin Yun yang telah keluar dari istana teratai hitam, dia langsunglah diserang oleh seluruh sekte yang begitu sangatlah iri dan juga cemburu kepada prestasinya Lin Yun. Sedangkan untuk teman-temannya Lin Yun seperti tetua Lao Feng, Xin Jin, Chen Yuan, dan juga Xin Yan, mereka juga mencoba melindungi Lin Yun. Tetapi Lin Yun meminta kepada mereka fokus untuklah melawan beberapa tetua saja. Biarkanlah dia menghadapi semua para tuan muda ini. Dan benar saja, seluruh para murid jenius langsunglah dikalahkan dengan begitu mudah. Membuat tetua sekte darah iblis menjadi begitu sangatlah marah besar dan mengeluarkan kemampuannya serta serangan ke arah Lin Yun. Lalu senior Shinji langsunglah turun tangan. Dia mengeluarkan kekuatan naga gunturnya, membuat bentrokan dengan telapak tangan darah sehingga terjadinya ledakan yang begitu besar. Namun, dampak dari semua ini membuat pedang guntur milik dari senior Shinji langsung hancur total. Lantas, Lin Yun mempertanyakan kepada seniornya apakah dia baik-baik saja. Jika iya, maka bantu dia untuklah bekerja sama dalam mengalahkan tetua sekte darah. Mereka berdua sepakat untuklah menghabisi nyawa darinya. Tidak ada pilihan, Lin Yun akhirnya memberikan pedang darah kepada seniornya. Pada awalnya kan dia ingin memberikannya kepada Xin Yan guys. Setelah menerimanya, Shinji benar-benar begitu sangatlah senang. Karena untuk pedang ini benar-benar sangatlah cocok kepadanya. Alhasil ya seluruh kemampuannya bisa disalurkan kepada pedang tersebut. Lalu mereka berdua menerjang bersama-sama. Dan pertarungan kembali untuklah dilanjutkan. Teknik pedang guntur berhasil untuklah ditahannya. Dirinya yang terpental langsung berteriak kepada Lin Yun. Ini adalah kesempatannya. Lalu, Lin Yun juga tidak membuang kesempatan yang diberikan. Dia langsung menerjang dan mengeluarkan kemampuan pedang Su Yu. Meskipun telah berhasil menebasnya bertubi-tubi, ternyata tetua sekte darah belumlah berakhir sepenuhnya. Melihat itu, seniornya tidaklah membuang kesempatan yang diberikan juga. Dia kembali menerjang dan melihat sebuah celah untuklah mengakhiri semua pertarungan ini. Sayangnya, terjangan mereka berdua benar-benar gagal total, sebab kedua pedang mereka berhasil untuklah ditahan. Bahkan ketika Lin Yun inginlah menggunakan tebasan pedang bayangannya, mereka semua langsunglah dihempaskan. Tetua sekte darah benar-benar murka dan memastikan walaupun hari ini dia akanlah meninggal dunia, maka mereka berdua juga harus ikutlah dengannya. Kini giliran dari tetua sekte darah untuklah menerjangnya. Senior Shinji mendapati tinju yang begitu telak membuat tubuhnya terpental sangatlah jauh. Lalu Lin Yun yang mengeluarkan kekuatan bayangannya langsunglah dipatahkan begitu saja. Serta kepala dari Lin Yun langsunglah dicengkram dan dihantamkan ke salah satu tebing. Wadidaw. Ditambah Lin Yun sama sekali tidak bisa untuklah bergerak. Alasannya ya karena rananya memang sangatlah berbanding jauh guys. Lalu senior Shinji langsung bangkit kembali. Dia mengerahkan pedangnya sembari memperingati untuklah melepaskan tangannya dari juniornya. Dengan terjangannya, membuat tetua sekte darah langsunglah menghindar, serta dia merasakan kalau aura pedang milik dari senior Shinji benar-benar begitu sangatlah aneh. Ternyata dia juga tidak boleh diremehkan begitu saja. Maka dia juga haruslah mati di sini, sebab di masa depan mendatang, dia akan menjadi sosok yang begitu sangatlah mengganggu. Benar saja, dalam pertarungan tersebut, senior Shinji benar-benar bisa menghindari. Seluruh serangannya berhasil untuklah dihindari. Dan ketika tetua sekte darah menambahkan kekuatannya, dia berhasil untuklah meninju dirinya hingga terpental lagi. Kini giliran dari Lin Yun untuklah berganti posisi. Dia berhasil untuklah bangkit kembali dan mengunuskan pedang ke arahnya.
Dan tampaknya Lin Yun memang sengaja untuklah menerima berbagai serangan yang dimana dia memiliki tujuan sebagai pengalihan perhatian. Dan ketika tetua sekte Dara sudah sangatlah percaya untuk memenangkan pertarungan ini, dia langsunglah menerjang. Dan Lin Yun langsunglah menunjuk ke arah atas sembari berkata, tangkap dan lihat apa yang akan terjadi. Yang ternyata untuk seniornya telah berada di atas dan mengeluarkan kekuatan naga guntur. Tidak sampai di situ juga, cermin bulan milik dari Lin Yun telah bergabung dengan kemampuannya. Waduh, kekuatan gabungan guys. Sehingga serangan kekuatan gabungan mereka dikerahkan yang membuat tetua sekte Dara hanya bisa menerima serangan tersebut dengan pertahanan yang seadanya. Setelah dia mendapati serangan begitu telak, tubuhnya pun langsunglah kejang-kejang. Hasil dari mengerahkan kemampuan tersebut, mereka berdua juga terlihat begitu kelelahan dan tidak bisa untuk melanjutkan pertarungan. Beruntungnya, tetua Lo Feng, Xinian dan juga Chen Yuan berhasil untuklah menghampiri mereka. Sedangkan untuk tetua agung, dia dibuat begitu bangga kepada mereka berdua. Karena untuk dua murid yang berada di ranah alam Suwanu bisa bekerja sama untuklah menghabisi nyawa seorang tetua yang berada di alam Jifu. Padahal perbandingannya sudah cukuplah begitu jauh, yang dimana perbandingannya ini berbeda dua tingkatan. Sehingga untuk para tetua-tetua yang di sana tidaklah percaya kepada mereka berdua, dan mereka juga tidaklah peduli dengan nyawa mereka. Walaupun hari ini mereka akanlah mati, maka mereka juga akanlah mati bersama-sama dengan kedua bocah tersebut. Pada intinya, para tetua di sekte ini sama sekali tidak menginginkan Lin Yun dan juga Shinji benar-benar berkembang. Dan 4 tetua yang tersisa langsunglah berkumpul bersatu. Di sini mereka akanlah melakukan pertarungan hidup dan mati. Sayangnya pertarungan mereka tiba-tiba terhenti dengan kedatangan dari salah satu jenderal Kem Senjian yang memiliki nama sebagai Liu Feilong. Tidak sampai di situ, dia juga membawa pasukan yang begitu banyak. Mereka datang untuklah menengahi pertarungan guys. Salah satu prajurit di sana mengumumkan kalau semua sekte diperintahkan untuklah berhenti berkelahi. Dan juga mereka diperintahkan untuklah pergi dari tempat ini secara terpisah. Jika tidak ada yang menurut, maka mereka akanlah menerima resikonya sendiri. Sontak Penatua Wen kebingungan sejak kapan untuk Kem Senjian ikut campur dalam perselisihan seperti ini. Sayangnya mereka tidak menjawab, hanya memberikan sebuah peringatan kembali, mohon jangan mempersulit mereka. Sayangnya Penatua Wen sama sekali tidaklah gentar kepada pihak mereka. Dia meminta penjelasan dengan begitu detail. Bukankah sudah ada sebuah peraturan kalau Kem Senjian yang berasal dari kekaisaran tidak memiliki hak untuklah mengawasi setiap sekte? Tetapi mengapa sekarang mereka mencoba untuklah ikut campur? Dan pertanyaan tersebut langsunglah dijawab dengan tekanan spiritual. Serta Liu Feilong mempertanyakan di mana keberadaan dari tetua sekte api iblis. Lalu tetua sekte api iblis langsung membuka suara, tetapi dia begitu sangatlah gagap, membuat sang jenderal cukuplah dibuat begitu kesal dan langsunglah menghabisinya hanya dengan satu langkah saja. Alasan dia menghabisinya karena untuk sekte api iblis telah bertindak semena-mena kepada putrinya. Anggap saja ini adalah dendam personal ya. Tidak sampai di situ, Jenderal Liu Feilong sangatlah berterima kasih kepada Lin Yun karena dia telah menyelamatkan putrinya di area rahasia Lotus Iblis. Kalian tahu kan yang mana putrinya? Dan kedatangan dia di sini bukan hanya untuklah menengahi pertarungan, tetapi dia datang untuklah menyelamatkan Lin Yun. Jika mereka semua keberatan, maka datanglah kepada dirinya. Waduh, ini mah backingannya terlalu kuat guys. Tetua Wen langsunglah tidak terima dengan memberitahu kronologinya kalau Lin Yun telah mencapai lantai 10 istana teratai hitam, yang membuat dunia rahasia Lotus Iblis benar-benar menghilang.
maka dia haruslah bertanggung jawab untuklah kepada semua sekte. Karena untuk di masa depan mendatang, para generasi terbaru tidak akanlah bisa merasakan dan mendapati manfaat yang begitu banyak. Sontak ya, Jenderal Liu Feilong benar-benar murka. Dia hanyalah peduli dengan sebuah kekuatan serta sumber daya untuk menjadi lebih kuat. Seharusnya mereka tahu seluruh pasukan kekaisaran yang telah menjaga area rahasia Lotus Iblis selama puluhan tahun ini, mereka telah mengorbankan nyawa mereka satu persatu. Sebab setiap mereka menjaga, pasti ada korban jiwanya. Dan seharusnya mereka berterima kasih kepada Lin Yun yang telah menyelesaikan area rahasia Lotus Iblis. Sebetulnya untuk area tersebut adalah area yang begitu sangatlah berbahaya dan juga haruslah dihilangkan. Maka dari itulah pihak kekaisaran membiarkan seluruh para murid sekte untuklah memasukinya, agarlah ada seseorang yang bisa untuk menyelesaikan dan menghilangkan area rahasia Lotus Iblis tersebut. Dan inilah fakta yang sebenarnya guys. Mendengar itu, Penatua Wen sama sekali tidaklah percaya. Ini tua bangka benar-benar ngeyel loh. Dan dia pun memberikan sebuah pernyataan. Untuk hari ini dia akanlah mengalah. Tetapi dendam dia kepada Pavilion Pedang Lingxiao tidak akanlah pernah hilang. Suatu saat nanti dia akanlah datang kembali untuklah membayar semua perbuatan Pavilion Pedang Lingxiao. Begitu juga dengan dua tetua yang tersisa, mereka akanlah membalas atas kematian para murid. Setelah ketiga tetua sekte ini bubar, Jenderal Liu Feilong benar-benar kagum kepada Lin Yun. Dia menyebut Lin Yun sebagai siluman, sebab dia benar-benar di luar nalar. Dan dia meyakinkan kepada tetua Mao Guang atau tetua agung, di masa depan mendatang, Pavilion Pedang Lingxiao akanlah ditakuti oleh seluruh sekte. Lalu Lin Yun sungguh berterima kasih ataslah penyelamatannya. Jenderal Liu Feilong meminta kepada dia tidak perlu berterima kasih. Dia datang untuklah membalas budi atas penyelamatan dari putrinya, yaitu Yue Er. Setelah sang jenderal pergi dari sana, Lin Yun pun langsunglah batuk-batuk darah dan jatuh pingsan. Tetua Ma Guang langsung memeriksanya. Kalau dia tidaklah kenapa-napa, dirinya hanyalah kelelahan saja. Dan dia meminta kepada tetua Lo Feng untuklah mempersiapkan mereka untuk pulang kembali. Dan di dalam hatinya tetua Mao Guang, dia juga khawatir kepada Lin Yun karena bakatnya ini sudah benar-benar luar biasa. Dia khawatir bakat yang dimiliki oleh Lin Yun apakah itu adalah sebuah keberkahan atau sebuah bencana untuklah pavilionnya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu di hari Rabu ya guys. Sedikit preview untuklah part berikutnya. Di dalam perjalanan pulang, tetua Ma Guang meminta kepada Lin Yun untuk menceritakan apa yang dia lihat di puncak ke-10. Dan Lin Yun langsunglah menceritakan semuanya guys, membuat mereka tercengang-cengang. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.